Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamida, MPM 2015 01500. Saya di sini akan menjelaskan tentang layanan konsultasi. Apa yang dimaksud dengan layanan konsultasi? Layanan yang diberikan kepada konsulti untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang diperlukan untuk memahami kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Dalam layanan konsultasi ini ada tujuan. Tujuannya ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuannya umum adalah agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Pihak ketiga adalah individu yang mempunyai hubungan erat dengan konsulti. Permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga sebagian menjadi tanggung jawab konsulti. Dan tujuan yang khusus adalah proses konsultasi untuk mendapatkan pemahaman. Pertama, proses pemberian bantuan untuk pihak yang ketiga bermaksud mengentaskan masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Dalam layanan konsultasi ini ada yang namanya komponen. Komponennya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, konselor adalah tenaga ahli yang mempunyai kewenangan untuk melakukan layanan konseling. Dan yang kedua, konsulti, individu yang meminta bantuan kepada konselor agar mampu dirinya menangani permasalahan yang dialami pihak ketiga. Dan yang terakhir, pihak ketiga adalah individu yang mempermasalahkannya dipersoalkan oleh konsulti. Dalam layanan konsultasi ada namanya asas atau etika dasar konseling. Di sini ada satu, kerahasiaan adalah konsulti dan pihak ketiga dengan permasalahannya dijaga ketat oleh konselor. Dan yang kedua, kesukarelaan, konsulti dengan sendirinya dan ada keterbukaan dari konsulti, tidak ada paksaan sama sekali dari konsulti untuk menjelaskan atau menceritakan permasalahannya. Dan yang terakhir, keputusan diambil sendiri oleh konsulti. Konselor harus menghargai, tidak membantah, tidak mengubah, tidak juga mengatakan bagus atau itu keputusannya sangat tepat, karena konsulti telah mengambil keputusannya secara pasti. Dan layanan konsulti di dalamnya ada kemandirian. Kemandirian terbagi menjadi 5. Yang pertama, memahami dan menerima diri sendiri. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif. Yang ketiga, mengambil keputusan secara positif dan tepat. Apa yang dihendak dilaksanakan konsulti terhadap pihak ketiga dan permasalahannya. Yang keempat, arahkan diri secara tepat. Dan yang kelima, mewujudkan diri sendiri. Dalam layanan konsulti juga terdapat asas lainnya, bukan hanya asas yang 3 barusan, ada asas kegiatan, kekinian, kedinamisaan, keterbukaan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tuwiri hadayani. Pelayanannya aja sama dengan pelayanan dalam konseling perorangan atau yang lainnya. Ada perbedaan antara konseling perorangan dan layanan konseling. Perbedaan teknik pun juga ada. Dalam pelayanan konsultasi, penanganan masalah pihak ketiga oleh konsulti sudah dikonsultasikan atau dikonsultasikan oleh konselor. Sedangkan kalau konseling perorangan, penanganan masalah pihaknya langsung dari konselor. Jadi perbedaan konseling dan layanan konsultasi itu adalah di saat konseling perorangan itu klien dan konselor langsung tatap muka atau secara langsung membahas permasalahannya. Bedanya dengan layanan konsultasi, di sini konsulti berkonsultasi dulu kepada konselor untuk menangani permasalahan pihak ketiga. Dalam layanan konsultasi terdapat kriteria yang ada di dalam konsulti. Ada namanya WPKNS. WPKNS apa itu? Pertama, wawasan. Wawasan itu tentang pihak ketiga, permasalahannya dan lain-lain yang terkait dengan pihak ketiga. Dan yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan menandai hal-hal spesifik terkait dengan pihak ketiga, lingkungan, permasalahannya. Dan yang ketiga, keterampilan. Secara spesifik disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi pada pihak ketiga. Yang keempat, ada nilai kemanusiaan, sosial, dan moral. Dan yang terakhir, sikap. Perlu dikembangkan sikap positif dan dinamis yang ada di dalam pihak ketiga. Di dalam layanan konsulti ada di dalam konsulti ada teknik dan khusus dan umumnya. Teknik umumnya adalah layanan konseling pribadi, mulai dari menerima konsulti sampai dengan analisis permasalahan, penilaian, dan laporan. Teknik yang membangun hubungan semangat, mengembangkan dan mendalami masalah digunakan dalam proses pelayanan. Dan yang teknik khususnya adalah digunakan untuk mengubah konsultan atau klien. Teknik mengubah tersebut analisis dengan gaya hidup dan analisis tradisional dapat digunakan.
Penguasaan teknik dan konsulti. Penguasaan teknik oleh konsulti. 1. Konsulti dapat menampilkan diri terhadap pihak ketiga dengan penuh afaksi. Yang kedua, menciptakan situasi yang kondusif bagi pihak ketiga untuk berinteraksi secara efektif dengan konsulti. Hubungan yang terjadi hendaknya hubungan pendidikan dengan menerapkan 5 alat pendidikan: kewibawaan, kekasihsayangan, kelemah lembutan, keteladanan, penggunaan dan tindakan tegas dengan mendidik. Keterampilan yang perlu diskusi konsulti adalah aplikasi alat-alat pendidikan, pernyataan terbuka, jargon minimal, refleksi, serta teknik khusus pengubahan, memberikan informasi dan memberikan nasihat secara tepat, berguna untuk meletakkan dasar hubungan dan membangun interaksi dan kondusif dan produktif. Dan ada juga keterampilan lain yang perlu bagi konsulti. Pertama, mengalihtangankan pihak ketiga kepada konselor atau kepada pihak lainnya apabila konsulti tidak mampu menangani permasalahan pihak ketiga atau permasalahan pihak ketiga memang bukan kewenangannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalam.